Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video saya. Kali ini ayo kita bahas secara singkat sejarah restorasi Meiji di Jepang. Restorasi Meiji adalah suatu peristiwa pada abad ke-19 yang menunjukkan berakhirnya kekuasaan shogun dan dimulainya kekuasaan kaisar di Jepang. Sejak restorasi ini terjadi, Jepang yang semula menutup diri dari pengaruh asing berubah menjadi terbuka terhadap segala bentuk kehadiran asing. Bahkan restorasi Meiji menjadi titik balik di mana Jepang segera tumbuh dan berkembang menjadi negara yang maju dan kuat. Sejak saat itu pula, Jepang berhasil mengikuti jejak Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Jerman, dan Rusia sebagai negara imperialis. Kemudian apa sih penyebab restorasi Meiji? Jepang merupakan negara dengan bentuk pemerintahan kekaisaran, sehingga secara teoritis pemegang kekuasaan tertinggi adalah kaisar. Namun dalam prakteknya, sejak abad ke-12 yang memiliki peran dan kekuatan besar dalam menjalankan pemerintahan adalah panglima militer atau disebut shogun. Sementara kaisar memiliki peran terbatas dalam aktivitas sosial politik, bahkan hanya menjadi semacam simbol. Selama shogun berkuasa, tidak jarang peperangan dan pemberontakan yang berupaya memulihkan peran kaisar. Konflik semakin memanas saat Keshogunan Tokugawa mulai berkuasa pada tahun 1633. Pasalnya, dinasti ini menjalankan kebijakan baru yang dikenal dengan nama Sakoku, di mana orang Jepang tidak boleh pergi ke luar negeri. Begitu pula sebaliknya. Upaya menutup diri juga dilakukan dengan melarang peredaran buku-buku berbahasa asing. Alasan utama penerapan kebijakan Sakoku adalah Tokugawa khawatir Jepang akan mendapatkan pengaruh buruk dan dikuasai oleh pihak asing. Kebijakan ini terbukti mematikan ekonomi Jepang. Memasuki abad ke-18, timbul kemerosotan ekonomi akibat bencana alam dan korupsi. Untuk menyiasati kondisi itu, pemerintahan Tokugawa lantas menaikkan pajak kepada petani, yang kemudian menyulut penolakan serta kerusuhan di berbagai daerah. Dari pihak asing muncul tekanan agar Jepang kembali membuka diri dan menormalkan hubungan perdagangan dengan negara-negara barat. Jepang baru bersedia membuka hubungan ketika armada militer Amerika Serikat yang dipimpin oleh Commodore Matthew Perry berlabuh di negaranya pada 1853. Namun masuknya kembali bangsa-bangsa asing ke Jepang membuat Tokugawa kehilangan wibawanya dan dianggap mengingkari janji oleh rakyatnya. Dikombinasikan dengan faktor-faktor internal, yakni krisis ekonomi dan pemerintahan Tokugawa yang goyah, tuntutan agar kekuasaan pemerintahan dikembalikan ke tangan kaisar terus bergaung. Alhasil kelompok anti-shogun pun bermunculan di Jepang, utamanya di Satsuma dan Choshu. Dalam perkembangannya, kelompok anti-shogun di Satsuma dan Choshu mulai menjalin kontak dengan Inggris dan Amerika agar mau membantu memodernisasi pasukan mereka. Upaya modernisasi militer yang dilakukan kelompok anti-shogun mulai membuahkan hasil pada tahun 1866. Keberuntungan kembali berpihak kepada mereka saat Kaisar Komei meninggal dan digantikan oleh putranya, yakni Matsuhito, yang nantinya dikenal sebagai Kaisar Meiji. Menyadari kekuatannya semakin rapuh dan tekanan terus berdatangan, Tokugawa akhirnya setuju untuk mundur dari posisinya sebagai shogun pada November 1867. Kendati demikian, mereka masih memiliki pengaruh kuat dalam aktivitas pemerintahan Jepang. Hal inilah yang berakibat pada pecahnya Perang Boshin antara pasukan Tokugawa melawan pasukan pro kekaisaran. Perang Boshin menjadi titik awal dari gerakan restorasi Meiji dan kemajuan Jepang. Pada tahun 1868, pasukan kekaisaran berhasil menguasai 3 dari 4 pulau utama di Jepang, yakni Kyushu, Shikoku, dan Honshu. Dalam perang ini, perlawanan pasukan dan pendukung Tokugawa akhirnya dapat dihentikan pada Mei 1869. Restorasi Meiji diprakarsai oleh Kaisar Jepang Matsuhito atau Kaisar Meiji
dan berlangsung antara tahun 1866 sampai 1869. Pada periode ini Jepang memasuki era baru yang dimulai dengan penghapusan politik isolasi oleh Kaisar Meiji. Kaisar Meiji mereformasi Jepang secara mendasar dan menekankan pada pembaharuan kehidupan manusia melalui pembangunan industri serta teknologi. Hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Jepang dari negara-negara barat sekaligus menaikkan posisinya di mata internasional. Salah satu kebijakan restorasi Meiji adalah mengirimkan para pemuda untuk belajar ke luar negeri. Mereka dikirim ke Amerika dan Eropa untuk mempelajari bidang teknologi yang dapat diterapkan di negaranya. Di saat yang sama, Jepang juga mengundang para pakar dan ahli dari luar negeri untuk mengajar di negaranya. Hasilnya, dalam waktu relatif singkat, Jepang tumbuh menjadi sebuah negara industri yang sangat maju. Selain Kaisar Meiji, berikut adalah beberapa tokoh penting selama restorasi Meiji. Yang pertama ada Seigo Takamori, yakni pemimpin Satsuma. Kemudian yang kedua ada Kido Takayoshi, pemimpin Choshu. Yang ketiga ada Sakamoto Ryoma, pencetus aliansi Satsuma dan Choshu. Yang keempat ada Fukuzawa Yokichi, yakni tokoh di bidang modernisasi pendidikan. Dampak restorasi Meiji bagi pemerintahan Jepang adalah berakhirnya kekuasaan shogun setelah 7 abad dan dimulainya kekuasaan kaisar. Selain itu, berikut ini beberapa dampak positif restorasi Meiji dalam berbagai bidang. Yang pertama, ada sistem feodalisme dihapuskan dan diganti dengan sistem daerah administrasi atau prefektur. Kemudian, Jepang berhasil merumuskan undang-undang yang konsepnya menyerupai undang-undang di negara-negara Eropa. Yang ketiga, Jepang yang awalnya negara agraris menjadi negara industri. Yang keempat, Jepang yang awalnya dikenal sebagai negara terbelakang berubah menjadi salah satu negara maju di Asia bahkan dunia. Yang kelima, modernisasi fasilitas transportasi dan komunikasi untuk memperlancar aktivitas sosial ekonomi dalam negeri. Jepang tumbuh menjadi salah satu negara di Asia dengan militer terkuat dan termodern pada awal abad ke-20. Terlepas dari dampak positif yang ditimbulkan, restorasi Meiji juga memiliki pengaruh negatif. Di antaranya adalah hilangnya hak-hak istimewa dari golongan-golongan tradisional yang ada di Jepang seperti daimyo atau tuan tanah dan samurai. Munculnya Jepang sebagai negara imperialis pada Perang Dunia II. Jepang mampu menduduki Cina pada tahun 1931, Korea pada tahun 1930, kemudian Hong Kong dan Indonesia pada tahun 1942. Demikian secara singkat sejarah restorasi Meiji Jepang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.